Beastmaster terhebat. Bab 981. Sebuah lubang hijau pucat muncul di langit, dan di dalamnya ada sosok yang menjulang tinggi. Tepatnya, itu adalah wajah yang besar. Li Qian tertegun saat melihat wajah ini. Di dekatnya, Guru Ling juga menunjukkan ekspresi terkejut. Guru Ling, apa ini? Li Qian menatap Guru Ling di sampingnya dengan kaget. Guru Ling menggelengkan kepalanya sedikit, juga tidak yakin dengan situasi saat ini. Namun pada saat itu, wajah raksasa yang penuh lubang di langit itu tiba-tiba berbicara. Dia mengeluarkan suara menggelegar bagaikan guntur yang teredam, Profesor Li, dan Guru Ling, saya tidak pernah menyangka akan benar-benar melihat kalian di sini. Tampaknya teknik rahasia keluarga Sui Qingquan masih cukup efektif. Senior, siapa Anda? Li Qian mendengar suara itu datang dari wajah raksasa itu dan segera menjawab. Pada saat ini, baik dia maupun Guru Ling menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Tampaknya sinyal mara bahaya Sui Yuan memang mendapat respons. Namaku Cao Lei, dan aku juga dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Fei lah yang memintaku turun dari gunung untuk menyelamatkanmu, jelas wajah raksasa di langit itu. Mendengar kata-kata senior Cao Lei, hati Li Qian langsung tergerak. Ia segera berbicara, dengan hormat, Senior Cao, panggil saja saya Li Qian atau Xiao Li. Saya tidak berani menyebut diri saya seorang profesor di hadapan Anda. Guru Ling menimpali, Senior Cao, panggil saja saya Ling. Cao senior di hadapan mereka memiliki kekuatan yang tak terduga, dan mereka berdua tidak berani terlalu percaya diri. Setelah percakapan singkat, Senior Cao Lei langsung ke intinya tanpa basa-basi. Li Qian dan Zero, dunia kecil ini terlalu rapuh dan tidak mampu menahan kekuatanku. Untuk saat ini, hanya ini caraku berkomunikasi dengan kalian. Aku akan mencoba meraih dan menarikmu keluar. Jangan melawan. Terima kasih, Senior Cao. Li Qian langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah mendengar ini. Pada titik ini, beban berat yang menggantung di hati mereka akhirnya terangkat. Li Qian dan Guru Ling bertukar beberapa kata, lalu mereka berdua terdiam. Di tengah keheningan mereka, perubahan baru terjadi di langit dan di dalam lubang itu. Sosok yang menjulang tinggi itu lenyap, digantikan oleh lengan yang terentang ke langit dan bumi, lengan yang sebesar gunung kecil. Sebuah lengan muncul dari lubang di langit, menutupi segalanya, dan perlahan namun pasti menjangkau ke bawah. Saat lengan raksasa itu turun, Li Qian segera menyadari bahwa lengan itu bukanlah benda fisik, tetapi seluruhnya terbuat dari energi. Lengan yang begitu besar, menakutkan, dan agung perlahan turun, dan dalam sekejap, baik Li Qian maupun Guru Ling merasakannya. Saya merasakan teror yang dialami Senior Cao Lei, dan saya merasakan ketidakberartian dan kerendahan hati saya sendiri. Kesenjangan kekuatan seperti itu cukup untuk membuat Guru Ling merasa sedikit putus asa, tetapi Li Qian dipenuhi dengan kegembiraan dan sama sekali tidak putus asa. Dia merasa dengan bakatnya, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat Senior Cao Lei, atau bahkan melampauinya. Tanpa ragu sedikit pun, tangan energi raksasa itu langsung meraih ke bawah. Li Qian dan Guru Ling sama sekali tidak melawan, membiarkan tangan energi raksasa itu menggenggam mereka dengan lembut. Segera setelah itu, Li Qian dan Guru Ling membiarkan tangan energi raksasa itu menangkap mereka dan menarik mereka kembali ke lubang di langit. Li Qian menoleh untuk melihat dunia kecil yang bobrok di alam dimensi tingkat ke-8, sekilas emosi terpancar di matanya. Baik dia maupun Guru Zero diserang dari dunia kecil wilayah altar klan salju dan jatuh ke lapisan spasial, selanjutnya terjun ke bidang dimensi tingkat ke-10. Berikutnya adalah bidang dimensi tingkat ke-9, bidang dimensi tingkat ke-8, dan bahkan bidang dimensi tingkat ke-7. Petualangan ini, yang penuh dengan pengalaman mendekati kematian, cobaan dan kesengsaraan, serta mengatasi berbagai rintangan, kini akan segera berakhir. Saya merasa sedikit emosional. Seperti yang diharapkan, dengan bantuan energi kuat Senior Cao, Li Qian dan Guru Ling berhasil melewati lubang di langit dan meninggalkan dunia kecil di alam dimensi tingkat ke-7 ini. Keduanya ditarik keluar dari dunia kecil dimensi tingkat ke-7 ini oleh tangan energi Senior Cao. Mereka memandang raksasa yang seolah-olah merupakan perwujudan langit dan bumi, dan menyaksikannya berjalan di kehampaan. Pikiran mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak terombang-ambing. Mereka dipegang oleh Senior Cao, berdiri tegak dan tegap, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka melewati kehampaan dan tiba di suatu dimensi khusus. Cao Lei menyadari keterkejutan di wajah Li Qian dan Guru Ling, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia menjelaskan kepada mereka, lapisan spasial ini sangat berbahaya. Bahkan aku pun akan tersesat jika berlama-lama di dalam. Setelah mendengar kata-kata Senior Cao Lei, Li Qian segera memahami informasi penting. Maksudnya dia tersesat, bukan dia dalam bahaya. Pernyataan ini sudah mengungkapkan banyak informasi. Misalnya, dapat disimpulkan bahwa lapisan spasial seharusnya tidak lagi membahayakan master setingkat Cao Lei. Setibanya di dunia baru, Guru Ling merasakan bahwa intensitas energi luar biasa di tempat ini telah berkurang secara signifikan. Kita telah sampai di tingkat ke-6 alam dimensi. Setelah menyadari perbedaan intensitas energi, Guru Zero segera berbicara kepada Li Qian. Mendengar ini, Li Qian tidak dapat lagi menahan kegembiraannya, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Ketiganya memasuki dimensi ke-6, tetapi mereka tidak berhenti di tempat. Senior Cao Lei membatalkan keadaan Dharma langit dan bumi,
lalu berubah menjadi aliran cahaya, membawa Li Qian dan Guru Ling, dan mulai terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Li Qian hanya bisa melihat pemandangan yang kabur dan menjauh melalui layar cahaya di sekitarnya, seperti aliran partikel. Tiba-tiba, aliran cahaya itu berhenti tiba-tiba dan membeku di udara. Tepat ketika Li Qian dan Guru Ling sama-sama bingung, sesosok perlahan muncul di kehampaan tak jauh dari sana, disertai riak-riak. Dia adalah seorang pemuda dari timur, berambut panjang, mengenakan pakaian tradisional Federasi Xia Timur, tampan dan anggun. Tuan Muda Yu, mengapa kau menghalangi jalanku? Cao Lei menatap pria tampan yang tiba-tiba muncul dari kehampaan dan langsung bertanya. Cek cek cek. Saudara Cao, kau benar-benar tahu cara berpura-pura menjadi korban. Jangan lupa, tempat ini berada di bawah yurisdiksi Federasi Tianxing kita. Pemuda tampan itu, yang dipanggil Gong Ziyu, tersenyum dan berkata, bukankah seharusnya aku bertanya padamu, Saudara Cao? Mendengarkan percakapan antara senior Cao Lei dan Tuan Muda Yu di depannya, Li Qian langsung memiliki beberapa tanda tanya di dahinya. Orang ini, baik penampilan maupun pakaiannya, memancarkan cita rasa Federasi Xia, jadi bagaimana dia menjadi anggota Federasi Tianxing? Bab 982. Meskipun Cao Lei sedikit kesal, mengingat kekuatan Gong Ziyu dan fakta bahwa tempat ini memang berada di bawah yurisdiksi Federasi Tianxing, dia tidak terus berdebat dengannya. Dua siswa kelas 11 dari sekolah kami tak sengaja terjebak di dimensi yang lebih dalam, jadi aku datang untuk menyelamatkan mereka. Meski kesal, Cao Lei tetap memberikan penjelasan. Mendengar ini, Gong Ziyu tersenyum lalu mengalihkan pandangannya ke Li Qian. Anak muda yang tampan, kurasa kau Li Qian, pelatih jenius dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Aku ingin tahu apakah kau tertarik untuk bergabung dengan Federasi Tianxing kami. Datanglah ke Federasi Tianxing kami, dan aku bisa menjanjikanmu perlakuan bak dewa tingkat menengah. Tuan Muda Yu, memburu orang di depanku, bukankah kau sangat tidak hormat padaku, Cao Lei? Wajah Cao Lei langsung memucat, dan nadanya menjadi sangat tidak ramah. Kalau kau mau bertarung, aku akan melawanmu. Cao Lei bukan tipe orang yang pandai berkata-kata. Dia lebih pandai menggunakan tinjunya, jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi berbicara dengan Gong Ziyu. Hei, Saudara Cao, kenapa marah? Kita 8 federasi ini sama-sama berada di perahu yang sama, bagaimana mungkin kita bicara tentang berkelahi dan saling membunuh? Senyum Gong Ziyu tak sedikit pun memudar. Karena kita sudah menjelaskannya, ini hanya masalah meminjam jalan cerita, jadi wajar saja aku tak punya alasan untuk menghentikanmu. Setelah mengatakan itu, ia berhenti mengganggunya dan minggir untuk memberi jalan. Sambil melakukannya, ia terus membujuk Li Qian, berkata, Profesor Li, jangan lupa, pintu Federasi Tianxing kita selalu terbuka untukmu. Cao Lei mendengus dingin, lalu tidak berkata apa-apa lagi, dan membawa Li Qian dan Guru Ling menjauh dari tempat kejadian dalam seberkas cahaya. Apa yang tampak seperti aliran cahaya sebenarnya adalah bola cahaya di dalamnya, yang menyelimuti Li Qian dan Guru Ling saat mereka terbang dengan cepat. Karena kecepatan mereka yang luar biasa, bayangan-bayangan muncul di sekeliling mereka, tetapi mereka bertiga tetap stabil saat berdiri di dalam bola cahaya itu. Li Qian melirik ke belakangnya dan tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Cao, Tuan Muda Yu barusan tampak seperti seseorang dari Federasi Xia Timur kita, mengapa? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi makna yang diungkapkannya sudah sangat jelas. Mendengar ini, Cao Lei menghela napas dan berkata dengan nada tak berdaya, Tuan Muda Yu ini jenius sekali. Dia berasal dari Federasi Xia Timur kita. Dia adalah anak ajaib dari Universitas Penjinak Binatang Kansai yang melampaui rekan-rekannya. Secara teori, dia bisa menjadi pilar Federasi Xia Timur kita, seberkas emas yang menopang lautan. Sayang sekali. Li Qian merasakan gosip di udara dan segera bertanya, apakah mereka diburu oleh Federasi Tianxing? Sebenarnya, masalah ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Federasi Tianxing. Cao Lei tampaknya tidak berniat menyembunyikan apapun tentang masalah ini. Ia berbicara terus terang dan mengatakan yang sebenarnya, masalah yang lebih besar sebenarnya ada pada Universitas Penjinak Binatang Guanxi dan keluarga penjinak binatang tempat Gong Ziyu berasal. Selanjutnya, setelah menghabiskan beberapa waktu, Cao Lei memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi pada Gong Ziyu. Sebenarnya persoalannya sangat sederhana, dapat diringkas dalam dua kata, ketidakadilan. Gong Ziyu adalah anak haram, dan perlakuan dalam keluarganya sudah buruk. Setelah tiba di sekolah, dia akhirnya membuat nama untuk dirinya sendiri melalui usahanya sendiri, hanya untuk mendapati nilainya digantikan oleh nilai-nilai teman-teman klannya dan guru-guru sekolah. Bukan itu saja. Yang lebih parah lagi, orang ini akhirnya punya belahan jiwa, tapi kemudian dikhianati dan dibunuh oleh kaumnya sendiri di dimensi lain. Menyaksikan kematian tragis orang yang dicintainya, temperamen Gong Ziyu mengalami perubahan dramatis. Ia memilih untuk tetap diam, berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak menyadari kebenaran. Akhirnya, memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, ia menggunakan metode yang hampir sama untuk membunuh semua anggota klan dan teman sekelasnya di alam dimensi. Meskipun melakukan kejahatan yang begitu serius, pria ini tidak hanya duduk dan menunggu ajal. Ia tidak hanya berhasil lolos melalui jalur khusus, tetapi juga membawa serta adik iparnya. Bakat orang ini sungguh menakjubkan, meskipun mungkin juga ada hubungannya dengan metode pelatihan elit Federasi Tianxing.
Ia membuat kemajuan pesat dan mencapai ketinggian yang hampir tidak mungkin dicapai oleh orang biasa seumur hidup dalam waktu yang relatif singkat. Saat Li Qian mendengarkan cerita senior Cao Lei, sudut mulutnya berkedut sedikit. Ya ampun, dia mengira Gong Ziyu telah mengatasi kesulitan dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya bisa melarikan diri, tetapi ternyata dia malah membawa serta saudara iparnya. Li Qian sangat penasaran, hatinya yang gemar bergosip membara dengan cerah, jadi dia sekarang ada di Federasi Tianxing. Cao Lei memahami maksud Li Qian dan bertanya dengan nada yang agak aneh, dia hidup dengan sangat baik di luar negeri sekarang, makan dan minum dengan baik, dikelilingi anak dan cucu, dan memegang jabatan tinggi. Dia bahkan telah membangun keluarga baru di Federasi Tianxing. Adapun keluarga Gongsun dari Guanzhong, karena dijebak oleh Gong Ziyu, mereka telah kehilangan beberapa murid muda yang berbakat, ditambah dengan kurangnya penerus, mereka telah jauh menurun dibandingkan dengan masa lalu mereka. Setelah mendengarkan keluhan senior Cao Lei, Li Qian hanya bisa menghela napas dan berkata, mereka bermain sangat buruk. Keluarga Gongsun dari Guanzhong sendirilah yang harus disalahkan atas kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Selain itu, ada alasan mengapa Universitas Penjinak Binatang Kansai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Setelah mendengar perkataan Li Qian, senior Cao Lei terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berbicara dengan nada santai, mengingat ada alasan dan keadaan yang meringankan, dan yang terpenting, orang-orang sudah pergi. Federasi Tianxing menanggapi masalah ini dengan sangat serius, sehingga setelah beberapa kali negosiasi yang gagal, Federasi Dongxia kami menyerah untuk melanjutkan masalah ini. Tanpa jeda, senior Cao Lei melanjutkan, faktanya, hal semacam ini telah terjadi beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Federasi Xia Timur kita adalah negeri yang luas dan kaya akan sumber daya, dengan banyak orang-orang hebat muncul setiap tahunnya. Bahkan dengan upaya terbaik pemerintah federal, 8 negara adidaya kita, dan 5 legiun utama, masih ada beberapa hal berharga yang terpendam dan terlewatkan. Di antara mereka, ada cukup banyak yang frustrasi dan tidak puas, atau terjebak dalam kesulitan. Sambil mengendalikan penerbangan cahaya, senior Cao Lei berkata, oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, karena berbagai alasan, ada cukup banyak jenius yang dibajak oleh 7 federasi lainnya. Gong Ziyu bukanlah satu-satunya kasus. Tentu saja, bukan hal yang aneh bagi 8 federasi untuk saling merekrut bakat. Selama keadaan tidak meningkat ke titik yang tidak terkendali, para petinggi biasanya akan menutup mata. Selain itu, dengan menggunakan metode perburuan ini, kita dapat, sampai batas tertentu, mencegah beberapa individu berbakat terabaikan. Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar apa yang dikatakan senior Cao Lei. Waktu berlalu begitu cepat, dan mereka melaju dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kota. Bab 983. Li Qian, Guru Ling, dan senior Cao Lei jatuh ke kota. Kota ini tidak besar. Namun, Li Qian yakin ini normal. Bagaimanapun juga, ini adalah bidang dimensi tingkat ke-6. Membangun kota berskala besar di sini bukanlah tugas mudah. Mereka bertiga mendarat di kota. Cao Lei berjalan lurus ke depan, mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Guru Ling juga menjaga pandangannya lurus ke depan. Adapun Li Qian, dia dipenuhi rasa ingin tahu. Lihat ke sana kemari. Tidak seperti kota-kota dimensi di bawah yurisdiksi Federasi Xia Timur, kota di bawah yurisdiksi Federasi Tianxing ini sangat ramai. Selain itu, kota ini memiliki populasi yang sangat beragam dari berbagai etnis. Mereka hadir dalam berbagai warna, semua jenis warna rambut. Warna kulit juga sangat beragam, hitam, abu-abu, berwarna gandum, kuning, putih. Li Qian terpesona dengan apa yang dilihatnya. Kota batu berwarna-warni, kota yang cukup menarik, Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, ia melanjutkan, senior Cao Lei, kota Chaishi ini tampaknya sangat berbeda dari kota-kota di bawah yurisdiksi Federasi Xia Timur kita. Apakah itu seseorang? Cao Lei memiliki gambaran umum tentang situasinya, dan dia bertanya dengan santai. Mendengar ini, Li Qian mengangguk, ya, tampaknya para penjinak binatang di kota ini cukup banyak dan beragam. Ini wajar, karena selain Federasi Xia Timur dan Federasi Pengadilan Suci kita, 6 federasi lain di bintang leluhur semuanya memiliki bidang dimensi yang saling terhubung. Cao Lei menjelaskan, di kota batu pelangi yang bisa kita lihat ini, setidaknya ada 4 atau 5 penjinak binatang dari berbagai federasi. Lalu mengapa Federasi Xia Timur kita? Li Qian tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi makna yang diungkapkannya sangat jelas. Siswa senior Cao Lei memimpin Li Qian dan Guru Ling maju, tujuan mereka adalah plaza dimensi di dalam kota batu berwarna. Setelah memahami maksud Li Qian, senior Cao Lei melanjutkan penjelasannya, yang juga menunjukkan bahwa ia masih sangat menghargai Li Qian. Maksudmu, mengapa Federasi Xia Timur kita tidak terhubung dengan 7 federasi lainnya? Melihat Li Qian mengangguk, Cao Lei melanjutkan, faktanya, kami telah menemukan 12 celah dimensi yang menghubungkan federasi lain di bidang dimensi di bawah yurisdiksi Federasi Xia Timur kami. Melalui celah 12 dimensi ini, kita dapat berkomunikasi dengan hampir semua federasi. Bahkan mereka yang tidak memiliki celah dimensi pun paling banyak dapat berkomunikasi melalui transit. Namun, dari celah dimensi ini, hanya 2 yang tersisa di bidang dimensi di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan Universitas Penjinak Binatang Kyoto. 10 lainnya telah ditutup.
Alasan kami melakukan ini sederhana, kami ingin menjaga lingkungan dimensi yang relatif murni untuk Federasi Xia Timur semaksimal mungkin. Melihat Li Qian menggaruk kepalanya bingung, Senior Cao Lei tidak membuatnya penasaran, tetapi mengatakan yang sebenarnya, posisi Li Qian saat ini memberinya hak untuk mengetahui banyak hal. Ada 3 alasan untuk melakukan ini. Prioritas pertama adalah mencegah infiltrasi organisasi aliran sesat. Di Federasi Xia Timur kita, meskipun dalam beberapa tahun terakhir, jejak aktivitas pemujaan semakin banyak, dan tampaknya semakin merajalela, pada kenyataannya, dibandingkan dengan negara-negara asing, tidaklah berlebihan untuk menyebutnya surga. Bahkan di beberapa federasi asing, beberapa organisasi aliran sesat ada secara terbuka dan sah. Selama isu-isu fundamental tertentu tidak tersentuh, para pejabat federal tingkat tinggi tersebut akan mengabaikannya secara selektif. Beberapa pejabat tinggi di federasi asing percaya bahwa krisis peradaban semakin parah dan umat manusia cepat atau lambat harus membuat pilihan. Daripada terus mempertahankan tatanan yang relatif damai, lebih baik mematuhi hukum rimba dan membiarkan yang terkuat bertahan hidup. Dengan cara ini, kita bahkan mungkin bisa membesarkan Raja Gu yang asli. Tentu saja, mereka juga tidak berani membiarkan tatanan menjadi terlalu kacau, jika tidak, eksodus manusia yang terus-menerus hanya akan merusak fondasi mereka. Setelah jeda, memberi Li Qian waktu untuk mencerna informasi, ia melanjutkan, kedua, ada pemikiran radikal dari federasi asing lainnya. Jika kita membiarkan ide-ide radikal ini diimpor tanpa kendali, pasti akan berdampak signifikan pada tatanan sosial Federasi Xia Timur kita. Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Hal-hal seperti itu memang perlu dikendalikan. Misalnya, budaya kebangkitan yang umum di Federasi Angin Ilahi, menurut pandangan Li Qian, tidak lain hanyalah kegilaan. Melihat Li Qian mengerti, Cao Lei melanjutkan, terakhir, ada risiko tak terduga yang ditimbulkan oleh pergerakan orang. Penjinak binatang buas bukanlah orang biasa. Seperti kata pepatah, mereka yang memiliki senjata tajam secara alami memiliki niat membunuh. Jika semua celah dimensi terbuka, peristiwa kekerasan yang tidak wajar pasti akan meroket di seluruh bidang dimensi. Oh, benar. Cao Lei menambahkan di akhir, selain itu, alasan Federasi Xia Timur kita melakukan ini juga terkait dengan upaya mencegah federasi asing lain merekrut bakat kita. Di planet leluhur kami, selain kami dan Federasi Pengadilan Suci, federasi-federasi lain pada dasarnya menerapkan kebijakan elitis yang ekstrim. Mereka bisa menawarkan persyaratan yang sangat keterlaluan untuk merekrut bakat, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kami penuhi. Yang terpenting, di Federasi Xia Timur kami, kebijakan pelatihannya bertahap. Bahkan bagi penjinak atau peternak binatang yang paling berbakat sekalipun, kami membimbing mereka sesuai kemampuan mereka dan secara bertahap melepaskan berbagai sumber daya, alih-alih melemparkan mereka begitu saja tanpa kendali. Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Menurut pandangannya, tidak ada perbedaan antara baik dan buruk dalam kebijakan pelatihan Federasi Xia Timur dan Federasi Pengadilan Suci, atau kebijakan pelatihan 6 federasi lainnya. Hanya dapat dikatakan bahwa hal itu sesuai dengan kondisi nasional masing-masing. Sambil mendesah, Senior Cao Lei ragu sejenak sebelum mengungkapkan, faktanya, baik Federasi Xia Timur maupun Federasi Pengadilan Suci akan secara bertahap melonggarkan pembatasan ini di masa mendatang. Kontrol semacam ini terhadap pergerakan manusia, dalam beberapa hal, membatasi pertumbuhan beberapa penjinak binatang. Selanjutnya, 8 universitas penjinak binatang dan 5 legiun kami akan secara bertahap membuka pertukaran dengan 7 federasi lainnya. Setidaknya, pastikan ada saluran koneksi dengan setiap bidang dimensi di bawah yurisdiksi federasi. Seiring meningkatnya fusi dimensi, kami, 8 federasi, juga perlu saling memperhatikan dan membantu. Dalam keadaan normal, boleh saja ada perdebatan dan sedikit gesekan, tetapi dalam hal prinsip, kita harus bisa membedakan yang benar dari yang salah. Selagi kami berjalan dan berbincang, plaza dimensi mulai terlihat di kejauhan. Li Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Cao, kemana kita akan pergi selanjutnya? Seberangi bidang 2 dimensi menuju bidang dimensi tingkat keempat di bawah yurisdiksi Federasi Tianxing. Di sana ada kota yang mengarah langsung ke kota dimensi Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Cao Lei berkata, kalian berdua cukup beruntung bisa berakhir di dimensi yang lebih dalam kali ini. Jika kau berakhir di federasi lain, akan sedikit merepotkan bagiku untuk membawamu kembali. Bab 984. 3 hari kemudian, di Universitas Penjinak Binatang Zonghai, di sebuah kota berukuran sedang di alam dimensi tingkat ketiga, Li Qian memandangi wajah-wajah yang dikenalnya datang dan pergi, dan senyum tipis tanpa sadar muncul di wajahnya. Aku akhirnya kembali, kata Li Qian dengan penuh emosi. Guru Ling juga mendesah, ya, kami akhirnya kembali. Sekarang setelah kalian tiba di sini, sisa perjalanan akan aman. Senior Cao Lei melihat ke arah tertentu. Kalau begitu, saya tidak akan membuang waktu lagi. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya perlahan menjadi kabur. Melihat ini, Li Qian dan Guru Ling tahu bahwa Senior Cao Lei akan segera pergi, jadi mereka berdua menatapnya dan berkata, terima kasih atas perlindunganmu, Senior Cao. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Li Qian, aku juga seorang penjinak binatang dari Sasu. Menyelamatkanmu adalah tugasku. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka cepatlah dewasa. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya menghilang sepenuhnya. Sekitar setengah hari kemudian,
mereka berdua kembali ke dunia nyata, ke kota Zonghai, melalui celah dimensi. Tanpa berpikir, Li Qian memanggil ketiga wanita itu, Fei Yue, Sue Yuan, dan Wu Yu. Segera setelah itu, mereka bersenang-senang sepuasnya di kota Zonghai. Setelah mereka makan dan minum sepuasnya serta membersihkan diri dari kesialan, mereka pergi ke pusat teleportasi di kota Zonghai. Melalui pusat teleportasi di kota Zonghai, mereka kembali ke kota Suecheng sekitar pukul 2 siang. Di aula penerimaan khusus pusat teleportasi kota salju, Li Qian bertemu dengan orang utama yang bertanggung jawab atas operasi penyelamatan mereka. Feng Yue dari Universitas Penjinak Binatang Kota Salju, Dekan Fei dari Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, dan Sue Qingquan dari klan Salju. Selain mereka bertiga, semua orang lainnya diberhentikan. Adapun Li Qian, selain dirinya, hanya ada Guru Ling. Begitu mereka duduk di ruang resepsi, Dekan Fei tak kuasa menahan diri untuk berseru kegirangan, hebat sekali, hebat sekali. Kalian berdua akhirnya kembali. Kau tak tahu betapa khawatirnya kami saat jatuh ke lapisan spasial kali ini. Melihat kegembiraan di wajah Dekan Fei, dan mengetahui bahwa dia benar-benar mengkhawatirkannya, Li Qian juga tersenyum tipis. Din Fei, kami kembali. Li Qian menghela napas panjang lega. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah mengatur tim penyelamat, terutama senior Cao Lei, sehingga saya bisa kembali dengan selamat kali ini. Saya juga bisa kembali setelah melewati begitu banyak kesulitan, berkat Guru Ling. Guru Ling melambaikan tangannya, tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara kita. Kita telah saling membantu mencapai kesuksesan. Tanpamu, aku tidak akan mampu mengubah keadaan saat itu. Tepat saat keduanya sedang berbicara, Sue Qingquan tiba-tiba berdiri dan menatap Guru Ling dan Li Qian dengan tatapan meminta maaf. Maaf, Guru Ling, Profesor Li. Klan Sue kami memikul tanggung jawab yang tak terelakkan karena telah menyebabkan kalian berdua terdampar di lapisan ruang angkasa kali ini. Mendengar kata-kata Sue Qingquan, Li Qian tidak asal bicara, tidak apa-apa, atau tidak masalah. Sebaliknya, ia langsung bertanya, Senior Sue, saat kejadian itu terjadi, kami berdua berada di dunia kecil pulau terapung itu. Kami tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bisakah Anda menjelaskan secara detail apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Sue Qingquan mendesah tak berdaya mendengar ini. Masalahnya, selama beberapa menit berikutnya, Sue Qingquan memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di altar leluhur klan Sue. Setelah mendengar cerita Sue Qingquan, ekspresi Li Qian menjadi agak aneh. Pelaku di balik insiden ini tidak diragukan lagi adalah Yin Luo, utusan suci dari kultus Dewa Hitam. Dialah yang mengatur semua konspirasi dan rencana jahat. Tujuannya adalah mengubur dirinya sendiri melalui cara ini. Akan tetapi, belum tentu benar bahwa klan Salju sepenuhnya tidak bersalah. Suku Salju telah lama menikmati kedamaian, namun telah kehilangan ambisinya untuk berekspansi keluar dan kewaspadaannya untuk berekspansi ke dalam. Kecerobohan dan kelalaiannya, dengan pertahanan yang nyaris tak ada, juga merupakan alasan yang tak terelakkan. Oleh karena itu, mereka juga harus memikul sejumlah tanggung jawab. Akan tetapi, karena dia telah membuat kontrak dengan Sue Yuan dan memikat orang-orang paling berbakat dalam keluarganya, rasanya agak tidak masuk akal untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh. Oleh karena itu, Li Qian hanya dapat mengucapkan beberapa patah kata singkat untuk menjelaskan masalah tersebut. Setelah mendengarkan cerita Sue Qingquan, giliran Li Qian dan Guru Ling. Tentu saja, Li Qian yang lebih banyak berbicara, sementara Guru Ling hanya sesekali berbicara untuk mengisi kekosongan. Mereka mulai menceritakan secara rinci berbagai hal yang mereka temui selama petualangan mereka. Ruang antar lapisan itu sungguh berbahaya. Mendengar Li Qian menyebutkan 4 bencana besar dan binatang buas bencana yang luar biasa kuat di dalam ruang antar lapisan, Dekan Fei tak kuasa menahan rasa takut yang masih tersisa. Menurutmu, dimensi tingkat ke-10 itu seperti neraka dunia. Ketika Li Qian menceritakan berbagai bahaya yang mereka alami di dimensi tingkat ke-10, Feng Yue tak kuasa menahan diri untuk menimpali. Namun, tak lama kemudian, tatapan Dekan Fei, Feng Yue, dan Sue Qingquan semuanya menjadi agak aneh. Karena Li Qian menyebutkan membantu Guru Ling melakukan eksperimen pada transformasi antara tubuh mekanik dan tubuh daging dan darah. Li Qian hanya menyebutkan aspek ini secara singkat, tetapi hal itu menarik perhatian mereka bertiga. Kau benar-benar menguasai transformasi dari tubuh mekanik menjadi tubuh daging dan darah, sungguh menakjubkan. Seru Sue Qingquan kagum. Mendengar ini, Li Qian menggelengkan kepalanya. Meskipun saya berhasil menyelesaikan eksperimen transformasi ini, ada banyak faktor tak terduga, dan kondisi eksperimennya cukup keras. Dia tidak melebih-lebihkan saat mengatakan hal itu. Dia hanya menyatakan kebenaran. Percobaan transformasi semacam ini memang sangat berbahaya. Tanpa berpanjang lebar membahas masalahnya, Li Qian melanjutkan, dan ketika mereka menyebutkan pertemuan dengan sungai surga di alam dimensi tingkat ke-9, ekspresi Dekan Fei, Feng Yue, dan Sue Qingquan semuanya menjadi serius. Selain itu, ada sedikit rasa ingin tahu dan kerinduan di mata mereka. Tak diragukan lagi, dilihat dari reaksi mereka, mereka bertiga pasti juga tahu tentang sungai di langit. Saya tahu ini adalah kesempatan yang luar biasa. Pada titik ini, Li Qian secara selektif menceritakan kejadian-kejadian tersebut, tanpa menyebutkan menara kristal perak yang telah diselamatkannya dan bola mata yang diambil Guru Ling.
Bukannya saya tidak percaya pada ketiga senior yang sangat disegani ini, tetapi saya tidak ingin menarik perhatian yang tidak perlu atau menjadi terlalu sensasional. Jatuh ke dalam lubang, menambah kecerdasan. Serangan utusan kultus Dewa Hitam ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pengalaman itu. Oleh karena itu, Li Qian sekarang sangat jelas bahwa hal terpenting yang harus ia lakukan adalah bersikap rendah hati. Selain itu, terlalu banyak penjelasan juga merupakan masalah kecil namun merepotkan. Dia tidak ingin mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki 3 rune aturan. Bab 985. Snow City, Pusat Teleportasi. Di dalam ruang resepsi khusus, Li Qian, Guru Ling, Dekan Fei, Feng Yue, dan Sue Qingquan sedang berbicara. Kali ini, mereka telah jatuh ke dimensi yang lebih dalam. Dia dan Guru Ling mengalami pengalaman mendekati kematian. Adapun Fei Yue, Wu Yu, dan Sue Yuan, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di tempat penjinakan binatang buasnya. Mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Li Qian memilih untuk menceritakan sebagian besar pengalaman ini. Namun, Li Qian tidak mengungkapkan kebenaran tentang sungai di langit, bahkan menyembunyikan sebagian kebenarannya. Ia hanya menceritakan pengalaman mereka bermeditasi di tepi sungai, tanpa menyebut menara kristal perak dan bola mata aneh itu. Bukannya Li Qian sengaja ingin menyembunyikannya, tetapi ia khawatir hal itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, dia juga menginstruksikan Fei Yue, Wu Yu, dan Sue Yuan untuk merahasiakan masalah ini. Ketiga wanita itu langsung setuju. Karena kontrak telah terbentuk, mereka kini berada dalam kondisi kemakmuran dan kehancuran bersama. Oleh karena itu, tanpa banyak berpikir, ketiga perempuan itu memilih untuk mempercayai sahabat terdekat mereka. Li Qian tidak membuang waktu lagi dan terus berbicara tanpa henti. Ketika dia menyebut nama tetua Tianquan, Dekan Fei, Feng Yue, dan Sue Qingquan semuanya tidak dapat menahan ekspresi serius. Kalian berdua pernah mendengar tentang tetua Tianquan ini? Feng Yue mengerutkan kening, menatap Dekan Fei dan Sue Qingquan, lalu bertanya. Dekan Fei dan Sue Qingquan keduanya menggelengkan kepala. Namun, kurasa orang itu pastilah orang seperti itu. Din Fei merenung sejenak, lalu berkata dengan nada agak tegas. Sue Qingquan mengangguk setuju, selain mereka, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Melihat Li Qian menatapnya dengan penuh tanya, Dekan Fei menjelaskan, di bagian terdalam alam dimensi, sebenarnya ada beberapa monster tua yang tinggal di sana. Monster-monster tua ini adalah para penyintas dari berbagai era peradaban. Mereka lolos dari krisis kehancuran peradaban dengan bersembunyi di dimensi yang sangat dalam. Mereka adalah makhluk terkuat di setiap era peradaban. Hingga saat ini, hampir tak seorang pun tahu seberapa besar kekuatan mereka. Terlebih lagi, mereka jarang muncul di era kita, selalu menjelajahi rahasia terdalam alam dimensi. Orang-orang ini punya nama umum, para tukang perahu. Mereka yang kesulitan untuk menyeberang. Setelah mendengarkan penjelasan Dekan Fei, Li Qian berpikir keras. Dia telah mendengar istilah, tukang feri, berkali-kali sebelumnya. Mula-mula ia mengira kata itu merujuk pada suatu negara istimewa. Rasanya seperti berjuang untuk bertahan hidup, seperti mencari kemana-mana. Namun, yang mengejutkannya, itu merujuk pada sekelompok orang, sejumlah besar individu yang super kuat. Li Qian mengangguk, menyimpan sendiri informasi yang disebutkan Dekan Fei. Pada saat ini, hatinya bergejolak karena gejolak, tetapi di permukaan, dia tidak menunjukkan perubahan emosi apapun. Dia tidak mendalami topik itu. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Li Qian tahu betul bahwa jika Anda tidak memiliki kemampuan, mengetahui terlalu banyak tentang beberapa hal tidak ada artinya dan bahkan mungkin menyebabkan masalah. Lebih baik melihat segala sesuatunya secara samar, seperti yang kita lakukan sekarang, dan mendapatkan gambaran umum. Tanpa bertanya lebih lanjut, Li Qian, menyadari keterbatasannya sendiri, melanjutkan, setelah meninggalkan dimensi tingkat ke-9 itu, kami menemukan celah dimensi dan, secara kebetulan, berakhir di sebuah kota reruntuhan khusus. Berikutnya, ia menguraikan secara singkat kota-kota yang hancur dan kota-kota yang terbengkalai dalam bidang dimensi tingkat ke-8. Setelah mencapai titik ini, Li Qian dan Guru Ling pada dasarnya telah melewati krisis terbesar, jadi dia hanya menceritakan kejadian tersebut tanpa menjelaskan terlalu banyak detail. Mendengar pernyataan Li Qian, Dekan Fei, selaku Dekan Akademi Penjinak Binatang Universitas Sazu, langsung menyadari informasi penting. Menurut Anda, boneka binatang istimewa Huang Yan memang memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi. Li Qian mengangguk serius setelah mendengar ini, dan dia setuju dengan pernyataan Dekan Fei. Dia tidak berhenti, dan terus berbicara tentang apa yang terjadi selanjutnya. Melalui celah dimensi yang tersembunyi di bawah alun-alun pusat kota terbengkalai, kami tiba di dunia kecil yang terletak di dalam bidang dimensi tingkat ke-7. Itu jalan buntu. Selain celah dimensi yang mengarah kembali, tidak ada jalan lain. Dia menghela napas, mengingat kembali kejadian itu, dan berkata dengan nada sedih, pada akhirnya, ketika kami semua sedikit putus asa, Senior Cao Lei muncul. Dia menarik kami berdua keluar dari dunia kecil tertutup yang terletak di dimensi tingkat ke-7. Setelah mendengarkan cerita Li Qian, Dekan Fei dengan tulus berkata, kita benar-benar harus berterima kasih kepada Guru Cao atas penyelamatan ini. Ya, tanpa dia, tidak akan mudah bagi kami yang sedikit ini untuk kembali, timpal Li Qian. Saat dia berbicara, sedikit rasa ingin tahu tanpa sadar muncul di matanya. Dia menatap Dekan Fei dan, tanpa menyembunyikan apapun,
langsung bertanya, Dekan Fei, aku agak penasaran. Aku ingin tahu seberapa kuat senior Chow sekarang. Dekan Fei merenung setelah mendengar pertanyaan Li Qian. Setelah beberapa saat, ia merenung dan berkata dengan nada agak ragu, kekuatan guru Chow seharusnya hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang penantang. Ini, meskipun dia agak siap, Li Qian masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan kata-kata Dekan Fei. Perlu dicatat bahwa, menurut Penatua Tianquan, hanya mereka yang telah mencapai tingkat dewa atau lebih tinggi yang dapat menempuh jalan sebagai pesaing tahta. Bukankah itu berarti kekuatan senior Chow Lei setidaknya telah mencapai puncak tingkat dewa atas? Kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan, benar-benar melampaui ekspektasi Li Qian. Setelah itu, Li Qian mengobrol sebentar dengan Dekan Fei dan dua orang lainnya. Setelah merasa cukup, ia langsung keluar dari ruang resepsi khusus. Waktu dan tempat diserahkan kepada 3 orang petinggi. Saat keluar dari ruang penerimaan khusus, Li Qian segera melihat Sue Yuan yang agak khawatir. Mengetahui apa yang dikhawatirkannya, Li Qian tersenyum dan berkata, Sue Yuan, kamu bisa tinggal di sini untuk saat ini. Sebelum Sue Yuan sempat menjelaskan apapun, Li Qian melanjutkan, selanjutnya, aku akan menemani Wu Yu kembali ke kota Tianyu, yang mungkin hanya akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Setelah itu, kita akan kembali. Setelah itu, kau bisa ikut denganku ke kota Sasu. Sue Yuan menghela napas lega setelah mendengar ini, lalu mengangguk tegas. Bab 986. Selanjutnya, Li Qian dan Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, langsung pergi ke kota Tianyu, yang tidak jauh dari kota Suecheng. Dia tidak membawa Fei Yue dan guru Ling bersamanya saat dia pergi ke kota Tianyu kali ini. Tepatnya, dia tidak melepaskan mereka berdua. Fei Yue langsung dibawa ke tempat penjinakan binatang buas miliknya. Adapun guru Zero, ia berubah menjadi tato yang menempel di tubuhnya. Li Qian dapat memahami hal ini, lagi pula, kekacauan seperti itu telah terjadi tepat di bawah hidungnya di wilayah klan salju, jadi dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Sedangkan Fei Yue, Li Qian sama sekali tidak ingin dia keluar. Lagi pula, dia akan pergi ke kota Tianyu, ke rumah Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap. Sebenarnya, dia akan pergi ke rumah ayah mertua dan ibu mertuanya. Membawa gadis-gadis lain agak tidak pantas. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka tidak menggunakan pesawat udara. Melainkan, mereka diteleportasi langsung melalui susunan teleportasi. Hal ini membuat Li Qian agak kesal. Ternyata memang ada susunan teleportasi antara kota salju dan kota Tianyu, tetapi pada dasarnya tidak buka pada hari kerja. Li Qian terkekeh, segera memahami situasinya. Susunan teleportasi kecil ini kemungkinan besar untuk keadaan darurat. Wajar saja kalau susunan teleportasi ini tutup di hari-hari biasa. Li Qian dan Wu Yu tiba di kota Tianyu melalui susunan teleportasi kecil. Tepatnya, mereka memasuki menara pengawas tertinggi klan bersayap. Saat keduanya muncul, mereka menarik perhatian orang-orang bersayap. Ini karena susunan teleportasi biasanya tidak terbuka untuk umum, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jadi ketika mereka pertama kali melihat Li Qian dan Wu Yu muncul, para penjaga klan bersayap sedikit terkejut. Setelah melihat Wu Yu, wanita dari klan bersayap dengan jelas, dia bergegas melaporkan situasi tersebut kepada petinggi klan bersayap. Selama 2 hari berikutnya, Li Qian tinggal di perkemahan klan bersayap, tidak pergi kemanapun, dan beristirahat dengan baik, menikmati momen santai yang langka. Para petinggi klan bersayap memperlakukannya, menantu, mereka, dengan sangat sopan. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa Li Qian membantu ras bersayap mereka mengembangkan beberapa raksasa titan pseudo legendaris. Faktanya, jika Li Qian belum menguasai metode evolusi hewan peliharaan tipe S legendaris, dia pasti bisa memberi mereka bantuan yang lebih besar. Meski begitu, mereka sudah sangat bersyukur. Hal ini terlihat dari keramahan hangat yang mereka terima dari suku bersayap selama beberapa hari terakhir. Setelah beristirahat selama 2 hari di perkemahan klan bersayap dan beristirahat dengan baik, Li Qian tidak menunda lebih lama lagi dan langsung kembali ke kota salju melalui susunan teleportasi kecil tempat dia berasal. Sekembalinya ke kota salju, Sue Yuan segera datang mencarinya. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat ia menatap Li Qian dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ini juga menunjukkan bahwa dia telah membuat keputusan. Setelah menjemput Sue Yuan, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan langsung kembali ke kota Sasu. Kembali di kota Sasu, hanya beberapa jam setelah memasuki markas penelitian gioknya, Lu Ming datang mengetuk pintunya. Karena degradasinya ke dimensi yang lebih dalam, tak seorang pun di Universitas Penjinak Binatang Sasu mengetahuinya. Oleh karena itu, saat dia tiba, wajah Lu Ming dipenuhi kegembiraan. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Li Qian menatap Lu Ming dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming terkekeh dan berkata, tentu saja itu hal yang baik. Kupikir kau tidak akan berhasil, tapi ternyata kau berhasil tepat waktu. Mendengar ini, Li Qian berkata, oh, dan segera menyadari, pesta pertunanganmu. Li Qian mengira masalah ini pasti sudah berakhir dan dia akan merindukannya setelah dia jatuh ke alam yang dalam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa mengejarnya, yang benar-benar mengejutkannya. Dia bertanya dengan agak terkejut, apakah pesta pertunanganmu belum berakhir? Li Qian menghitung bahwa hampir 2 bulan telah berlalu sejak dia terjebak di alam dimensi yang dalam.
Kalau dipikir-pikir lagi, waktunya sudah lewat batas waktu, dan secara logika, dia pasti akan ketinggalan acara pertunangan Luming. Luming angkat bicara dan menjelaskan, urusan kita sudah berakhir, tapi karena adat istiadat mereka agak istimewa, kita perlu mengadakannya lagi di pihak mereka. Mendengar ini, Li Qian semakin bingung. Sejak kapan pesta pertunangan harus diadakan 2 kali, sekali untuk pengantin wanita dan sekali untuk pengantin pria? Sekalipun etiketnya rumit, bukankah itu sedikit tidak perlu? Itulah yang dipikirkan Li Qian, tetapi Luming dengan cepat memberikan penjelasan, ini bukan pesta pertunangan, ini pesta pernikahan. Mendengar penjelasan Luming, raut wajah Li Qian tampak terkejut. Tidak ada pertunangan, hanya pernikahan. Kalian berdua sepertinya benar-benar saling mencintai. Tentu saja, kalau bukan cinta sejati, bagaimana mungkin kita sampai di titik ini? Kata Luming dengan tenang, wajahnya berseri-seri karena kebahagiaan. Melihat ini, Li Qian tak kuasa menahan rasa bahagianya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Kapan? Tanyanya sambil tersenyum. Lusa, jawab Luming. Tanpa membuang kata-kata, Li Qian segera berjanji, oke, aku pasti pergi. Dia sudah cukup lama belajar di Universitas Penjinak Binatang Sazu, tetapi selama itu, dia tidak banyak bergaul dengan orang-orang. Luming adalah salah satunya. Oleh karena itu, Li Qian pasti tidak akan melewatkan peristiwa penting dalam hidupnya bagi pihak lain. Dan Anda juga dapat berbagi keberuntungannya. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu siapa dia-mu. Setelah setuju, raut penasaran muncul di wajah Li Qian. Untuk sekali ini, Luming tersipu dan merasa agak malu. Namanya Christina Galloway. Tunggu, Galloway. Li Qian dengan cepat memahami informasi penting dalam nama itu dan bertanya langsung, apa hubungannya dengan Mary Galloway? Mereka sepupu. Hubunganku dengannya bisa dibilang, berteman setelah bertengkar. Menanggapi pertanyaan Li Qian, Luming terdiam sejenak, namun akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Luming, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Akhirnya, ia menghela napas dengan sedikit penyesalan, benar-benar tidak menyangka akan berakhir di tangan mereka. Selanjutnya, butuh beberapa menit bagi Luming untuk memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana dia bertemu Christina. Faktanya, hal itu benar-benar membuktikan pepatahnya, tidak ada perkelahian, tidak ada persahabatan. Mary Galloway tewas secara tragis akibat intrik kultus darah, dan Christina, sebagai sepupunya, dipenuhi dengan kebencian. Dia merasa ada yang mencurigakan tentang ini, jadi dia mengambil inisiatif untuk mendekatinya, berharap menemukan terobosan melalui Luming. Namun, Luming hanya mengetahui garis besar masalah ini dan tidak mengetahui rinciannya. Christina merasa Luming hanya memberinya alasan yang bertele-tele. Dia memiliki sifat pemarah dan mulai berdebat dengan Luming tanpa peringatan. Setelah bertengkar 3 atau 5 kali, keduanya perlahan-lahan mulai menaruh perasaan satu sama lain. Mendengarkan cerita Luming, Li Qian tidak dapat menahan tawa. Orang mengatakan, jangan pukul tongkat, manjakan anak, dan pepatah ini benar-benar berlaku bagi Luming dan Christina. Takdir sungguh merupakan suatu hal yang misterius. Bab 987. Luming pergi, membawa serta janji Li Qian, dan pergi dengan semangat tinggi, sementara Li Qian sendiri tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Kali ini, Li Qian menghadapi serangan kultus Dewa Hitam di markas klan salju, yang membuatnya terjebak dalam lapisan ruang dan akhirnya terjerumus ke dalam dimensi yang dalam. Sepanjang perjalanan, ia menghadapi berbagai bahaya dan krisis, yang juga memberinya banyak inspirasi. Sepanjang perjalanan saya, dari awal bersama Old Thai, hingga Dekan Pan Bing, hingga Dekan Fei, hingga Guru Ling, hingga Senior Chow Lei, saya selalu mengandalkan kekuatan eksternal untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Harus diakui, Li Qian sempat berkata pada dirinya sendiri bahwa ia hanyalah seorang pelatih dan tidak pandai bertarung, tetapi semua itu sia-sia. Binatang buas tidak akan menjauhinya hanya karena ia seorang peternak dan tidak pandai bertarung, dan para pemuja setan tidak akan melepaskannya hanya karena ia seorang peternak dan tidak pandai bertarung. Anda tidak dapat bergantung pada orang lain sepanjang hidup Anda, bahkan anggota keluarga terdekat Anda. Terlebih lagi, ketika krisis akhir peradaban tiba, selain dari kekuatan sendiri, tidak ada kekuatan eksternal lain yang dapat diandalkan, juga tidak dapat diandalkan. Dengan kesadaran ini, Li Qian merasakan krisis yang kuat. Suatu ide telah terbentuk dalam pikirannya, tetapi dia belum pernah mempunyai kesempatan untuk mempraktikannya. Menghadiri pernikahan Luming adalah kesempatan yang baik. Saat dia merenung, sebuah rencana telah terbentuk dalam pikirannya. Malam itu, ia mengumumkan rencananya saat makan malam di restoran pangkalan penelitian tersebut. Gadis muda Sun Ruirui, wanita bersayap Wu Yu, Mo Ziyu, Li Lanying, Fei Yue, Sui Yuan, dan Guru Ling, yang telah makan dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semuanya tampak terkejut ketika mendengar rencana Li Qian. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Li Qian benar-benar ingin mengubah penampilannya dan keluar untuk mencari pengalaman. Melihat kekhawatiran di wajah gadis-gadis itu, Li Qian tersenyum lalu menjelaskan pertimbangannya, aku tidak bisa bergantung pada perlindungan Guru Ling selamanya. Suatu hari nanti, aku juga harus bergantung pada diriku sendiri. Aku bahkan harus menggunakan kekuatanku sendiri untuk melindungimu, untuk melindungi Guru Zero. Alam semesta kita, bagaimanapun juga, adalah dunia peradaban penjinak binatang buas yang luar biasa, tempat kekuatan besar berasal dari diri sendiri.
Pada akhirnya, semuanya bergantung pada kekuatan kita sendiri. Melihat bibir Guru Ling bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu, Li Qian melambaikan tangannya dan berkata, Guru Ling, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku tidak bisa terus-menerus mengandalkan perlindunganmu. Kau bisa membantuku sekali atau dua kali, tapi kau tak bisa membantuku selamanya. Akan selalu ada saat-saat di mana kau tak berdaya dan tak bisa melanjutkan. Li Qian berkata sambil tersenyum, misalnya, jika kita benar-benar sampai pada titik itu dan perlu mengatasi krisis peradaban, maka bantuan eksternal sebanyak apapun tak akan membantu. Kita harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Lagi pula, Guru Ling, kau telah menolongku berkali-kali selama ini, berkali-kali membawaku ke ambang kematian, dan berkali-kali menyelamatkanku dari bahaya. Aku selalu berterima kasih padamu. Li Qian menepuk dadanya sambil berkata demikian, tapi aku juga merindukan hari di mana kita bisa bertukar peran dan aku bisa melindungimu. Guru Ling tidak memperlihatkan perubahan emosi apapun saat mendengar kata-kata Li Qian, tetapi riak samar tanpa sadar muncul dalam dirinya. Aku menghormati keputusanmu, tetapi ketika kau pergi berlatih, aku akan mengikutimu dan melekatkan diri padamu. Mengetahui bahwa Li Qian telah mengambil keputusan setelah mengatakan begitu banyak, Guru Ling tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia tahu bahwa mustahil untuk mengubah pikiran Li Qian, jadi ia hanya memahami permintaannya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Setelah mendengar ini, Li Qian memikirkannya sebentar, lalu mengangguk setuju. Sejujurnya, ia memang membutuhkan jaring pengaman yang kuat di saat-saat kritis. Namun, dia masih memiliki satu kekhawatiran, jadi dia segera bertanya, Guru Ling, tidakkah itu akan memengaruhi kultivasi Anda sendiri jika Anda memiliki tubuh saya dalam waktu yang lama? Mendengar itu, Guru Ling menggelengkan kepalanya. Tidak. Tanpa henti, ia menambahkan, di level saya, hal terpenting dalam kultivasi adalah memahami aturan dan rune. Entah itu dimiliki atau tidak, Anda tidak akan terlalu berpengaruh pada hal itu. Selain itu, jika kamu memahami cukup banyak rune aturan, itu juga dapat mempercepat kecepatan kultivasiku, yang sangat bermanfaat bagiku. Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar penjelasan Guru Ling, dan kemudian mengalihkan perhatiannya kepada 5 wanita di bawah kontrak. Melihat ini, Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, melangkah maju dengan senyum tipis di wajahnya. Kami berlima akan mengikutimu, tapi jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu latihanmu. Kami berlima sedang bersiap memasuki menara kristal perakmu untuk masa pengasingan. Tingkat kekuatanmu sekarang sudah jauh tertinggal dari kami. Kalau kami tidak berusaha keras mengejar, kami mungkin tidak akan bisa melihat lampu belakangmu lagi di masa depan. Selain itu, membawa Scarlet Moon bersamamu terkadang dapat memberimu bantuan yang tak terduga. Mendengar ini, Li Qian mengangguk pelan. Ia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Wu Yu, wanita dari klan bersayap, memang masuk akal. Mengesampingkan hal-hal lainnya, mengingat keterampilan Fei Yue dalam formasi susunan, dia memang dapat membawa manfaat besar bagi dirinya sendiri dalam keadaan khusus tertentu. Setelah mengangguk, Li Qian mengalihkan perhatiannya ke gadis kecil itu, Sun Ruirui. Melihat ini, gadis muda Sun Ruirui tersenyum pahit. Basis penelitian kita membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Aku berbeda dari mereka. Aku tidak bisa bersamamu kapanpun, jadi aku hanya bisa menjaga basis penelitian ini untukmu. Mendengar ini, Li Qian berjalan mendekat, mengacak-acak rambut gadis kecil itu, lalu berkata sambil tersenyum, jangan sedih, ini bukan masalah hidup dan mati. Saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk keluar dan mencari pengalaman di masa depan. Bukan berarti saya tidak akan pernah kembali. Dia berbicara, dengan lembut menghiburku, aku akan tetap menghabiskan sebagian besar waktuku di pangkalan penelitian di masa depan, lagi pula, penelitian adalah pekerjaan utamaku. Setelah berdiskusi dan menyepakati soal latihan, Li Qian juga memberitahu para wanita itu bahwa mereka akan menghadiri pernikahan Luming lusa, yang akan menjadi ajang uji coba. Mengingat hal ini, para wanita itu bersikap sangat bijaksana malam itu dan tidak datang untuk mengganggu mereka, tetapi diam-diam setuju dan menyerahkan seluruh waktu mereka kepada gadis kecil Sun Ruirui. Pasang surut air laut, bunga bermekaran lalu layu, dan setelah semalam suntuk penuh gairah, Li Qian bangun segar keesokan paginya. Pagi-pagi sekali, Li Qian sedang berjalan-jalan santai di pangkalan penelitian. Setelah berjalan beberapa langkah, ia melihat Guru Ling, yang berkata dengan nada agak rumit, kepala sekolah Yuchi akan datang sebentar lagi. Ada apa? Tanya Li Qian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bab 988. Li Qian bingung. Ia menatap Guru Ling dan bertanya. Guru Ling terdiam sejenak, lalu menjelaskan alasannya, apakah kamu ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Saya katakan, bagi Anda pada tahap ini, hal terpenting adalah memperdalam pemahaman Anda tentang aturan dan rune, daripada memahami lebih banyak rune. Li Qian mengangguk. Guru Ling memang pernah mengatakan sesuatu seperti itu padanya sebelumnya. Sekarang saya mengoreksi pernyataan itu. Mungkin tidak sepenuhnya akurat bagi Anda, Guru Ling mendesah. Li Qian mengerutkan kening, semakin bingung. Guru Ling tidak berkata apa-apa lagi, tetapi langsung pergi meninggalkan pangkalan penelitian. Saat pergi, suaranya terdengar merendah, kalian akan mengerti ketika kepala sekolah Yuchi tiba. Li Qian mengerutkan bibirnya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, ia membiarkan Guru Ling pergi. Entah kenapa,
saat itu ia menyadari bahwa punggung Guru Ling justru memancarkan rasa kesepian yang samar. Li Qian hanya perlu berpikir sejenak untuk memahami secara kasar apa yang sedang terjadi. 9 dari 10 kali, mereka ragu dengan pemahaman, visi, dan kemampuannya, dan takut jika mereka terus membimbingnya, ia mungkin akan menuntun mereka ke jalan yang salah. Setelah menyadari apa yang telah terjadi, Li Qian tersenyum dan berkata kepada sosok yang pergi, Guru Ling, aku tahu jalan mana yang harus aku tempuh di masa depan, dan aku tahu jalan mana yang paling cocok untukku. Saya ingat banyak penjinak binatang senior berkata bahwa orang yang benar-benar hebat pada akhirnya akan menempa jalannya sendiri. Jadi, entah itu jalan yang kau ceritakan padaku atau rahasia yang akan kepala sekolah Yuchi sebutkan nanti, aku hanya akan menganggapnya sebagai referensi, tidak akan menyerapnya sepenuhnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, dan kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Bahkan si kecil pun sudah belajar berpikir. Guru Ling melambaikan tangannya setelah mendengar kata-kata Li Qian, lalu mempercepat langkahnya dan menghilang dari pandangannya dalam sekejap. Li Qian mengerutkan bibirnya dan tersenyum tak berdaya. Guru Ling benar-benar hebat, masih bertingkah seperti anak kecil. Meskipun dia dapat dengan mudah disebut anak kecil dibandingkan dengan usianya, Li Qian, yang telah menjalani 2 kehidupan, tahu betul apa yang dia inginkan untuk masa depan. Tepat saat Li Qian tengah berpikir keras, sosok Fei Yue tiba-tiba muncul dari belakang dalam pangkalan penelitian. Sepertinya Anda sudah memiliki pemahaman mengenai Guru Zero, kata Fei Yue sambil tersenyum. Menghabiskan begitu banyak waktu bersama, hati kami secara alami semakin dekat. Li Qian menoleh ke arah Fei Yue, menjawab secara naluriah, dan bertanya pada saat yang sama, sudah selesai makan? Ya, bisa menikmati sarapan sederhana di rumah sungguh menyenangkan dan nyaman. Fei Yue mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Guru Ling yang baru saja pergi. Kau benar-benar menjadikan pangkalan penelitian batu giok ini sebagai rumahmu, kata Li Qian, agak terharu. Fei Yue cemberut, aku tidak menganggap pangkalan penelitian batu giok ini sebagai rumahku. Anda, Guru Ling, Wu Yu, dan yang lainnya yang membangun rumah ini. Dimanapun tempatnya, tidak masalah, kata Guru Ling terus terang. Li Qian tampak agak terkejut setelah mendengar kata-katanya. Melihat hal ini, Guru Ling melanjutkan dengan menambahkan, bagaimanapun, tanpamu, aku hanyalah seorang pengembara yang tak berdaya di dunia manusia era kelima ini. Kamu tidak akan pernah menjadi pengembara tunawisma, kata Li Qian tegas setelah mendengar ini. Fei Yue jarang menunjukkan senyum lembut, apakah kamu pernah berpikir untuk membawa Guru Ling ke dalam keluarga besar ini juga? Bukankah dia bagian dari keluarga besar kita? Li Qian bingung dengan kata-kata Fei Yue. Ia baru saja membuka mulut ketika menyadari sesuatu, lalu menatapnya dengan sangat terkejut. Jelas, keluarga besar yang dimaksud Fei Yue berbeda dengan keluarga besar dalam konsepnya sendiri. Dia mungkin tidak memikirkan tipe keluarga di mana semua orang tidur di bawah selimut besar. Memikirkan hal ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak berimajinasi. Seandainya saja ia bisa mendapatkan Guru Ling. Berhenti. Li Qian segera menekan pikiran-pikiran kacau yang tumbuh liar di benaknya. Meskipun selama Anda cukup berani, Sadako dapat mengambil cuti hamil. Namun, Zero berbeda dari Sadako. Kekuatan bertarungnya berkali-kali lipat lebih kuat dari Sadako. Membayangkan sekujur tubuhnya dipenuhi ukiran naga dan Phoenix, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Kalau sampai Zero Sensei tahu kalau dia punya ide yang sangat memberontak, apakah dia akan dipukuli habis-habisan sampai-sampai dia akan menempel di dinding dan tidak akan pernah bisa dilepaskan. Jadi setelah menggelengkan kepalanya, Li Qian dengan tegas menjernihkan pikirannya dari ide yang tidak realistis ini. Namun pada saat itu, suara Fei Yue terdengar lagi, tahukah kau mengapa Guru Zero sengaja muncul sebagai seorang pria setelah menjadi ahli pikiran mekanik? Li Qian menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tahu hal seperti itu? Fei Yue tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Ia melanjutkan tanpa henti, itu karena Guru Ling pernah memiliki orang terkasih yang meninggal secara tragis akibat pertikaian internal klan Obsidian. Karena kematian orang itu, Guru Zero memutuskan semua perasaan dan menyegel hatinya, tidak ingin terlibat dalam hal-hal seperti itu lagi, itulah sebabnya dia berubah menjadi laki-laki. Li Qian mendengarkan alasan Fei Yue dan merenung. Setelah beberapa saat, ia bertanya, tapi apa hubungannya ini denganku? Dan jika Guru Ling benar-benar telah memutuskan semua ikatan emosional, maka saranmu barusan pasti hanya lelucon. Mendengar ini, Fei Yue menggelengkan kepalanya sedikit. Ia mengulurkan jarinya dan membuat beberapa gerakan sederhana di udara. Sesaat kemudian, cahaya itu mengembun, dan pemandangan yang tampak nyata muncul di depan matanya. Melihat pemandangan ini, wajah Li Qian langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan takjub yang amat sangat. Karena pada saat ini, di udara, pemuda yang jelas-jelas memiliki ciri-ciri klan Obsidian itu sangat mirip dengan dirinya, sekitar 7 atau 8 bagian mirip. Apa ini? Meskipun dia sudah menebak sebagian jawabannya di dalam hatinya, Li Qian masih bertanya untuk memastikan. Orang yang kau lihat sekarang adalah mantan kekasih Zero Sensei. Jawab Fei Yue. Setelah memastikan kecurigaannya, bibir Li Qian bergetar, dan ia terdiam lama. Akhirnya, ia bertanya dengan penuh arti, Fei Yue, apa maksudmu dengan menunjukkan potret ini kepadaku? Apakah kau pikir alasan Guru Ling memilihmu, mempercayakanku padamu, dan mendampingimu dari awal hingga akhir, semuanya hanya kebetulan?
Setelah mengucapkan kata-kata itu, Fei Yue terdiam, malah menatap Li Qian dengan setengah tersenyum. Tak jauh dari sana, di luar markas penelitian, Guru Ling tiba-tiba berbalik dan melihat ke suatu arah. Ia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Bajingan kecil, kau benar-benar. Dia tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, sambil terkekeh saat bergumam pada dirinya sendiri. Bab 989. Fei Yue pergi, tetapi Li Qian berdiri tertegun, seperti patung kayu, sebelum dia tersadar setelah beberapa saat. Dia tersenyum tak berdaya, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu dalam hati. Fei Yue itu sungguh hebat, dia benar-benar menggali lubang besar untuk dirinya sendiri. Bukannya mustahil untuk mengalahkan Zero Sensei, tetapi kesulitan strategi ini jelas sedikit di luar jangkauan tugas. Itu benar-benar di luar kemampuannya saat ini untuk menyelesaikannya. Dalam kasus seperti itu, lebih baik Anda abaikan masalah ini dan biarkan segala sesuatu berjalan secara alami. Akan lebih baik jika kita bisa mencapai keadaan seperti yang digambarkan Fei Yue, tetapi tidak masalah jika kita tidak dapat mencapai keadaan itu karena berbagai faktor. Li Qian selalu merasa bahwa caranya bergaul dengan Guru Ling saat ini cukup baik. Setelah tenang, dia berhenti berpikir berlebihan, kembali ke tempat duduknya di restoran, dan mulai sarapan. Dia bangun pagi-pagi sekali dan mengobrol sebentar dengan Guru Ling dan Fei Yue. Saat itu, dia bahkan belum sarapan. Saat memasuki restoran, Li Qian melihat Fei Fei telah menyiapkan sarapan, dan dia tinggal pergi makan. Seperti yang dikatakan Fei Yue, bisa menikmati sarapan yang nyaman di rumah memang merupakan hal yang sangat menyenangkan. Memikirkan hal ini, dia diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli siapa yang datang atau apa yang terjadi, mereka tidak akan dapat menghancurkan keluarganya. Li Lanying duduk di meja makan. Dia belum sarapan, dan dia juga tidak perlu sarapan. Sebagai makhluk mekanik, ia dapat mempertahankan keadaan tidur dan istirahat terus-menerus selama ia memiliki cukup energi, dan tidak perlu makan sama sekali. Namun, Li Qian dapat mengetahui bahwa Li Lanying masih sangat ingin mendapatkan kembali tubuh fisiknya, memuaskan nafsu makannya, atau mencapai tujuan lainnya. Melihat ini, Li Qian merenung sejenak, lalu berbicara, mengungkapkan rencananya, Lanying, jika kamu ingin mendapatkan kembali tubuh fisikmu, itu juga bagus. Namun, prasyarat untuk eksperimen konversi ini cukup ketat. Sebaiknya tunggu sampai kamu naik ke peringkat legendaris. Li Qian mengucapkan kata-kata itu bukan hanya demi Li Lanying sendiri, tetapi juga demi seluruh tim mereka. Ia berencana agar Li Lanying mengikuti jejak Guru Ling. Jika mereka dapat maju ke level legendaris, mereka dapat dengan cepat membangun kekuatan tempur dengan menggunakan hewan peliharaan boneka, seperti Guru Zero. Di masa depan, jika kita bekerja sama dengan Guru Zero, kita bahkan mungkin dapat membentuk taktik laut boneka. Namun, eksperimen transformasi semacam itu memiliki banyak keterbatasan. Jika Li Lanying mencobanya dalam kondisinya saat ini, kemungkinan keberhasilannya hampir nol. Akan lebih baik jika menguasai beberapa aturan rune. Terutama rune berbasis roh dan rune berbasis kehidupan. Kedua rune ini memainkan peran krusial dalam keberhasilan percobaan transformasi. Di meja makan, Li Qian tidak berusaha menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan kisah Guan Qiao. Mendengar kata-kata Li Qian, mata Li Lanying langsung berbinar. Ia berkata dengan tegas, Saudara Qian, jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai level legendaris sesegera mungkin. Selain itu, aku juga akan belajar dan mencoba memahami lebih banyak rune aturan. Aku juga. Tepat ketika Li Qian dan Li Lanying sedang berbicara, Mo Ziyu berjalan mendekat tanpa tergesa-gesa. Karena tidak ada orang lain di pangkalan penelitian itu, Mo Ziyu berpakaian santai, hanya mengenakan gaun tidur merah cerah saat dia keluar. Li Qian melihat ke arah suara itu, tatapannya nyaris membeku, tidak mampu mengalihkan pandangan. Karena saat ini Mo Ziyu memang cukup menggoda. Pijamannya yang berwarna merah cerah sangat terbuka, memperlihatkan hampir semuanya kecuali beberapa area utama. Terlebih lagi, dia secara terbuka dan terus terang memperlihatkan dirinya kepada Li Qian, tanpa takut dilihatnya. Li Qian menemukan bahwa kepribadian wanita-wanita di sekitarnya telah berubah drastis dibandingkan saat mereka pertama kali bertemu. Ambil contoh Mo Ziyu. Saat pertama kali melihatnya, ia memang cantik, tetapi bagaikan bunga teratai salju di pegunungan Tianshan, saya hanya berani mengaguminya dari jauh dan tak berani menyentuhnya. Namun sekarang, ia bagaikan bunga mawar yang menggoda, yang memancarkan daya pikat mematikan setiap saat. Mo Ziyu memperhatikan tatapan Li Qian yang terpaku pada bagian vitalnya seperti seorang penyusup. Ia tersenyum menawan dan berkata, ada apa, Kakak Qian? Apa kau tidak makan cukup tadi malam? Aku ingat tadi malam, kamu dan Rui Rui terjaga setidaknya sampai tengah malam. Batuk. Mendengar ini, Li Qian langsung kehilangan ketenangannya dan mulai batuk dengan keras. Tadi malam, gadis kecil Sun Rui Rui sedikit tidak terkendali dan tidak memiliki pengendalian diri. Singkatnya, dia sangat bersenang-senang. Ia memperkirakan gadis kecil itu, Sun Rui Rui, tidak akan bisa bangun hingga siang hari ini. Memikirkan kejadian semalam, bahkan Li Qian yang merasa dirinya keras kepala, tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu. Tidak lama setelah sarapan, Li Qian menerima kepala sekolah Yuqi di ruang tamu. Faktanya, yang datang bukan hanya kepala sekolah Yuqi, tetapi juga dekan Fei dan kepala sekolah Pu. Keempatnya duduk di ruang tamu dan mulai berbincang. Tak lama kemudian,
Li Qian mengetahui tujuan kunjungan mereka. Lalu senyum pahit muncul di wajahnya. Kepala sekolah Yuchi, kepala sekolah Po, dan dekan Fei, niat kalian semua baik, semua demi berdirinya Universitas Penjinak Binatang Sazu, tapi sejujurnya, situasi Guru Ling hanyalah kasus yang terisolasi. Jika orang lain berpartisipasi dalam percobaan ini, aku tidak bisa menjamin mereka akan membangkitkan bakat boneka roh. Semuanya acak, kata Li Qian yang sebenarnya. Ya, ketiga pejabat sekolah berkumpul karena alasan ini. Mereka berharap Li Qian dapat membantu mengawasi beberapa percobaan ini. Li Qian secara naluriah berpikir bahwa mereka tertarik dengan bakat Guru Ling dalam mengendalikan boneka. Namun dia benar-benar tidak bisa menjamin hal itu. Situasi mekanik sekolah berbeda dengan Li Lanying. Li Lanying mengikuti jejak Guru Ling sebagai calon mekanik. Itulah sebabnya Li Qian agak yakin bahwa dia juga bisa membangkitkan bakat boneka roh, tapi dia tidak begitu yakin dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengklarifikasi segala sesuatunya terlebih dahulu. Untuk menghindari kekecewaan mereka di kemudian hari. Selain itu, dia juga bingung, Dekan Fei, mekanik sekolah kita baik-baik saja, mengapa mereka perlu diubah kembali menjadi daging dan darah? Ya, di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, ada juga banyak mekanik yang telah mengubah tubuh mereka sendiri menjadi bentuk mekanis. Mendengar ini, Dekan Fei menghela napas, dan setelah beberapa saat, dia dengan tenang menjelaskan alasannya. Li Qian tercengang mendengar alasan yang diberikan Dekan Fei. Ia sungguh tidak menyangka mengubah tubuhnya sendiri menjadi tubuh mekanik akan memiliki kekurangan seperti itu. Sederhananya, setelah meninggalkan tubuh fisik mereka, para mekanik menemukan bahwa pemahaman mereka tentang aturan langit dan bumi telah berkurang secara signifikan melalui bentuk mekanis mereka. Kadang-kadang, meskipun Anda pada dasarnya dapat memahaminya, masih cukup sulit untuk meringkasnya. Jika memang begitu, mungkin akan sedikit merepotkan bagi Li Lanying untuk memahami aturan dan rune sistem spiritual dan kehidupan. Namun, dengan rune milikku sendiri dan bantuan menara kristal perak, aku seharusnya dapat menyelesaikannya, meski agak sulit. Bab 990. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Kepala Sekolah Yuchi, Kepala Sekolah Po, dan Dekan Fei, Li Qian akhirnya mengerti mengapa mereka menginginkannya membantu mengawasi eksperimen transformasi. Ternyata mengubah tubuh seseorang menjadi bentuk mekanis memiliki kekurangan seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu normal. Manusia adalah makhluk paling cerdas di dunia, dan mustahil meninggalkan wujud manusia tanpa masalah. Memikirkan hal ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati, mekanik ini benar-benar hebat. Seharusnya mereka belajar mekanika, kenapa mereka harus mengubah tubuh mereka sendiri menjadi makhluk mekanik? Ironisnya, hal ini menjadi hambatan bagi kemajuannya. Yang terpenting, mereka berbeda dari Li Lanying. Li Lanying tidak punya pilihan selain menerimanya. Tidak ada yang dapat ia lakukan. Sebaliknya, mekanika secara aktif bertransformasi menjadi makhluk mekanik. Ini benar-benar membuktikan pepatah, jika Anda tidak mendekati kematian, Anda tidak akan mati. Kepala Sekolah Yuchi, berubah dari tubuh mekanik menjadi tubuh daging dan darah tidaklah semudah itu. Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Sekolah Yuchi dan yang lainnya, Li Qian tidak menahan diri dan langsung menjelaskan prasyarat untuk percobaan konversi kepada mereka bertiga. Mendengar syarat yang ditetapkan Li Qian, Dekan Fei mengerutkan kening. Setidaknya 2 rune aturan harus dipahami, 1 rune aturan mental dan 1 rune aturan kehidupan. Tidak banyak mekanik yang bisa memenuhi persyaratan ini. Karena ini prasyarat, kami akan memberitahu mereka. Mengenai apakah mereka dapat memenuhi persyaratan dan apakah akan melakukan eksperimen, itu terserah orang-orang di sekolah teknik mesin mereka, kata Kepala Sekolah Park. Begitu dia selesai berbicara, Kepala Sekolah Yuchi dan Dekan Fei mengangguk setuju. Setelah beberapa patah kata santai, ketika hampir tiba saatnya, Kepala Sekolah Yuchi mengambil inisiatif untuk mengganti pokok bahasan. Dia bertanya dengan lembut, Li Qian, konon kau sekarang telah memahami rune aturan. Aku ingin tahu berapa banyak rune aturan yang telah kau pahami. Setelah mendengarkan kata-kata Kepala Sekolah Yuchi, Li Qian tidak membuang kata-kata. Ia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membukanya. Di telapak tangannya, 4 rune biasa diam-diam mengambang di sana. Ya, bukan 3 aturan rune, tetapi 4 aturan rune. Setelah periode belajar pasif terus-menerus, seperti yang diharapkan, Li Qian telah memahami rune aturan tipe S miliknya sendiri. Terlebih lagi, dia memperkirakan tidak akan lama lagi sebelum dia juga bisa memahami rune elemen angin. Ini, 4 rune aturan. Seru Dekan Fei kaget dan takjub saat melihat 4 rune aturan melayang di telapak tangan Li Qian. Di samping mereka, Kepala Sekolah Yuchi dan Kepala Sekolah Park juga memasang ekspresi sangat terkejut. Kepala Sekolah Park berkata dengan penuh emosi, Li Qian, semua orang bilang kau jenius sekali dalam seabad dalam hal pengasuhan, tapi menurutku, kau bukan hanya jenius dalam pengasuhan, tapi juga jenius sekali dalam hal penjinakan binatang. Mendengar ini, Li Qian merasa sedikit malu dan berkata dengan rendah hati, Kepala Sekolah Park, kau terlalu menyanjungku. Dibandingkan dengan para jenius penjinak binatang buas sejati itu, perbedaan antara aku dan mereka masih sangat jelas. Dekan Fei menggelengkan kepalanya, jelas tidak setuju dengan pernyataan Li Qian yang merendahkan dirinya sendiri. Dia berkata sambil tersenyum, jika tren ini terus berlanjut, saya perkirakan tidak akan lama lagi sebelum Universitas Penjinak Binatang Sazu kita memiliki penjinak binatang legendaris lainnya.
Mendengar ini, Li Qian tersenyum kecut. Level legendaris tidak semudah itu. Kurasa selama kau berlatih dengan tekun, kau akan mencapainya. Ya, tidak perlu terburu-buru. Selama kita mengikuti langkah-langkahnya dan maju secara bertahap, kita akan mencapai kesuksesan cepat atau lambat. Kepala sekolah Park juga tersenyum dan mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya, dengan bakat Li Qian, selama ia berlatih selangkah demi selangkah, pada akhirnya ia akan mencapai kesuksesan besar. Kita tidak boleh terlalu terburu-buru, agar tidak muncul bahaya tersembunyi yang tak terduga. Setelah berbincang sebentar, ketika mereka merasa sudah saatnya, kepala sekolah Yuchi angkat bicara dan mengemukakan hal lain. Kami bertiga datang ke sini kali ini untuk alasan lain, yaitu untuk berbagi beberapa wawasan tentang aturan dan rune dengan kalian. Tanpa jeda, ia melanjutkan, Guru Ling seharusnya sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa rune aturan lebih berharga kualitasnya daripada kuantitasnya. Pernyataan ini berlaku untuk penjinak binatang biasa. Namun agak kurang tepat jika diterapkan pada orang jenius. Mendengar kata-kata kepala sekolah Yuchi, raut keraguan muncul di wajah Li Qian. Tidak cocok. Kepala sekolah Yuchi mengangguk lalu menambahkan, ya, itu tidak cocok. Alasan mengapa para penjinak binatang biasa lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas ketika memahami rune aturan adalah karena bakat mereka terbatas. Sepanjang hidup mereka, mereka tidak bisa memahami banyak rune aturan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada gunanya mencurahkan terlalu banyak energi untuk memahami rune aturan. Akan lebih baik untuk berkonsentrasi pada pemahaman satu atau dua rune aturan. Kepala sekolah Park melanjutkan, menguraikan apa yang telah dikatakan kepala sekolah Yuchi, tetapi para jenius penjinak binatang berbeda. Mereka memiliki bakat dan kemampuan yang cukup untuk memahami aturan dan rune yang cukup, jadi tentu saja mereka akan memahami sebanyak yang mereka bisa. Din Fei juga berbagi pendapatnya, batas atas pencapaian seorang Beastamer ditentukan oleh dua aspek, kedalaman pemahaman mereka terhadap rune aturan dan jumlah rune aturan yang mereka pahami. Tidak banyak batasan pada kedalaman pemahaman rune aturan, tetapi batasannya lebih jelas pada jumlah rune aturan yang dapat dipahami. Li Qian mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa banyak bicara. Informasi ini sangat penting baginya. Oleh karena itu, ia ingin mendengar sebanyak mungkin pendapat kepala sekolah Yuchi dan lainnya. Kepala sekolah Yuchi dan yang lainnya tidak mengecewakan Li Qian. Suara mereka tidak berhenti di situ. Di dunia, semua jenis aturan dan rune saling memperkuat dan saling membatasi. Semakin dalam kau memahaminya, semakin tinggi kesulitannya. Selain itu, kedalaman pemahaman juga memiliki dampak tertentu pada kuantitas pemahaman. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang aturan dan rune, semakin besar pula hambatan yang akan dihadapi ketika mencoba memahami aturan dan rune lainnya. Akhirnya, lelaki tua itu menyimpulkan, jadi, kami ingin memberi Anda saran, pada tahap ini, jika Anda sudah bisa memahami rune aturan, cobalah untuk memahami sebanyak mungkin rune aturan. Tentu saja, ini hanya saran kami. Terserah Anda untuk mengikutinya atau tidak. Di sisi lain, Dekan Fei bersikap relatif konservatif. Akhirnya, ia menambahkan kalimat untuk memperjelas, mungkin dengan mempertimbangkan keadaan khusus Li Qian dan tidak ingin memaksakan terlalu banyak batasan padanya. Bersambung.